seorang ulama besar bernama Abdurrahman ibnu Mubarak. Suatu ketika dia melaksanakan ibadah haji. Di sela-sela pelaksanaan ibadah haji, dia beristirahat dan tertidur. Ketika dia tertidur, dia bermimpi melihat dua orang malaikat turun dari langit. Dan dia mendengar percakapan dua orang malaikat itu. Salah seorang malaikat berkata, "Berapakah jumlah jamaah haji tahun ini?" Salah seorang malaikat menjawab, 700.000 orang. Berapakah jamaah haji di antara 700.000 itu yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah seorang malaikat menjawab, tidak ada satupun yang diterima oleh Allah kecuali seorang hamba Allah yang bernama Said ibnu Mukhaffah, tinggal di Damaskus, Suriah, kerja sehari-harinya sebagai sol sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah yang akan khatib sampaikan kali ini adalah 5 amalan yang nilainya setara dengan ibadah haji dan umrah. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, hampir setiap seorang muslim pasti menginginkan agar dia mampu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Namun kenyataannya tidak semua seorang muslim itu mampu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran, memberikan petunjuk kepada kita semua bahwa ada beberapa amalan yang apabila kita lakukan maka nilainya sama dengan, setara dengan ibadah haji dan umrah. Yang pertama, amalan yang nilainya setara dengan ibadah haji dan umrah adalah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid.
Kemudian duduk berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran sampai terbit matahari. Kemudian kita melaksanakan sholat duha, maka pahalanya sama dengan ibadah haji dan umrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia berzikir, duduk berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran sampai terbit matahari, kemudian dia sholat duha, maka pahalanya sama dengan ibadah haji dan umrah sempurna, dan sempurna. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, amalan yang nilainya setara dengan ibadah haji dan umrah adalah pergi ke majelis ilmu untuk mendapatkan satu ilmu kebaikan atau mengajarkannya, maka pahalanya kata Rasulullah sama dengan ibadah haji dan umrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang pergi ke majelis ilmu untuk mendapatkan satu ilmu kebaikan, tidak ada tujuan lain kecuali mendapatkan satu ilmu kebaikan atau mengajarkannya, maka pahalanya kata Rasulullah sama dengan ibadah haji dan umrah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, amalan yang nilainya setara dengan ibadah haji dan umrah adalah berzikir kepada Allah dengan mengucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali setiap selesai sholat 5 waktu, maka pahalanya sama dengan ibadah haji dan umrah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, maukah kalian aku ajarkan satu amalan yang apabila kalian laksanakan maka pahalanya sama dengan ibadah haji dan umrah? Tentu ya Rasulullah, jawab para sahabat. Lalu Rasulullah menjelaskan, ucapkanlah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali setiap selesai salat 5 waktu, maka pahalanya setara dengan ibadah haji dan umrah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat, amalan yang nilainya setara dengan ibadah haji dan umrah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Suatu ketika seorang anak muda datang menemui Rasulullah, lalu dia berkata, ya Rasulullah, izinkan aku berjihad di medan perang. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kamu masih punya kedua orang tua? Ya Rasulullah. Kembalilah, tunjukkan kepada Allah bahwa engkau benar-benar berbakti kepada kedua orang tuamu,
maka engkau akan mendapat 2 pahala sekaligus. Pertama, engkau akan mendapatkan pahala jihad di medan perang. Dan yang kedua, engkau akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kelima, amalan yang nilainya setara dengan ibadah haji dan umrah adalah memberi makan kepada fakir miskin yang saat itu benar-benar sedang kelaparan. Sebuah riwayat menjelaskan seorang ulama besar bernama Abdurrahman ibnu Mubarak. Suatu ketika dia melaksanakan ibadah haji. Di sela-sela pelaksanaan ibadah haji, dia beristirahat dan tertidur. Ketika dia tertidur, dia bermimpi melihat 2 orang malaikat turun dari langit. Dan dia mendengar percakapan 2 orang malaikat itu. Salah seorang malaikat berkata, "Berapakah jumlah jamaah haji tahun ini?" Salah seorang malaikat menjawab, 700.000 orang. Berapakah jamaah haji di antara 700.000 itu yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah seorang malaikat menjawab, tidak ada satupun yang diterima oleh Allah kecuali seorang hamba Allah yang bernama Said ibnu Mukhaffah, tinggal di Damaskus, Suriah, kerja sehari-harinya sebagai sol sepatu. Dan karena Said ibnu Mukhaffah ini 700 jamaah haji tahun ini, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penasaran, Abdurrahman ibnu Mubarak selesai melaksanakan ibadah haji, dia langsung pergi ke Damaskus, Suriah untuk mencari hamba Allah yang bernama Said ibnu Mukhaffah. Lama dia mencari, akhirnya dia menemukan nama Said ibnu Mukhaffah di pinggiran kota Damaskus. Ketika sampai, dia bertanya, "Benarkah Anda yang bernama Said ibnu Mukhaffah?" "Benar." "Tuan siapa?" "Saya Abdurrahman ibnu Mubarak dari Mekah." Mendengar nama ini, Said ibnu Mukhaffah tahu bahwa ini adalah seorang ulama besar. Dia pun sangat hormat kepada Abdurrahman ibnu Mubarak. "Maaf Tuan, ada keperluan apa Tuan datang mencari saya?" "Begini, ketika saya melaksanakan ibadah haji, saya mendengar 2 orang malaikat yang dari perbincangan mereka itu Allah begitu memuliakanmu. Apa sebenarnya amalan yang engkau lakukan?" Mendengar pertanyaan itu, Said ibnu Mukhaffah menjawab, "Sebenarnya tidak ada yang istimewa Tuan, tapi mungkin saya ada amalan sedikit, yaitu saya pekerjaan sehari-hari ngesol sepatu. Dari pekerjaan itu saya tabung untuk melaksanakan ibadah haji. Kurang lebih selama 10 tahun saya menabung sedikit demi sedikit. Akhirnya tabungan saya itu cukup untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ketika tabungan saya sudah cukup, saya akan melaksanakan ibadah haji. Istri saya hamil dan mengidam. Dalam mengidamnya dia mencium bau masakan yang menurutnya sangat lezat sekali. Sehingga dia meminta suaminya untuk mencari sumber makanan itu dan meminta sedikit saja untuk bisa mencicipi.
lama Said ibnu Mukhaffaf mencari sumber makanan itu. Akhirnya menemukan di suatu gubuk ada seorang ibu yang sedang memasak gulai daging. Ketika dia sampai, dia langsung berkata, "Ibu, mohon maaf, bolehkah saya minta sedikit saja masakan ibu?" Kata ibu itu, "Tidak boleh. Saya beli." "Tidak boleh. Saya bayar mahal." Juga tidak boleh. Penasaran Said ibnu Mukhaffaf, kenapa ibu tidak boleh? Ibu itu menjelaskan, "Tuan, mohon maaf, daging ini halal buat kami, tapi haram buat Tuan." Makin penasaran, maksud ibu apa? Begini, kami sudah beberapa hari sudah tidak bisa makan. Anak saya kelaparan. Semalam saya menemukan seekor keledai mati tergeletak. Karena tidak ada yang dimakan, dagingnya saya ambil dan saya masak. Bagi kami daging ini halal karena darurat, tapi bagi Tuan haram hukumnya karena bangkai. Mendengar penjelasan itu, Said ibnu Mukhaffaf cepat pulang memberitahukan istrinya tentang apa yang dijelaskan oleh ibu yang memasak daging. Setelah mendengar penjelasan dari suaminya, akhirnya mereka sepakat sebagian dari uang mereka yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan ibadah haji, dia berikan kepada keluarga miskin yang sedang kelaparan, agar mereka tidak mengalami kelaparan lagi. Barangkali ini amalan yang saya lakukan sehingga Allah memuliakan saya sampai-sampai 700.000 jamaah haji diterima ibadah hajinya karena saya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah uraian singkat tentang 5 amalan yang nilainya setara dengan ibadah haji dan umrah. Sebagai catatan, kalau kita mampu melaksanakan ibadah haji, bukan berarti yang 5 hal ini tidak perlu kita lakukan. Sebaliknya, jika 5 hal ini telah mampu kita lakukan, bukan berarti ibadah haji tidak perlu kita lakukan. Dua-duanya sangat perlu kita lakukan seiring dengan waktu dan kesempatan. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Ma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu an ashabihi wa qarbatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Hakim salat.